Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini saya akan mempresentasikan bab koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Secara harfiah, koperasi berasal dari kata cooperation yang terdiri dari dua suku kata, yakni co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam perjalanannya, koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, justru perkembangannya tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan, justru hidupnya timbul tenggelam. Sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Koperasi meneruskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadarannya sendiri. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan secara demokrasi didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian yang dimaksud bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Maksudnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi sangat vital dalam memajukan koperasinya. Hanya dengan kualitas SDMK yang baiklah, maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal sinergi strategi, yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau dua perusahaan. Untuk koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, swadaya. Maksudnya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya saja. Yang kedua, setia kawan. Maksudnya memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Yang ketiga, pendidikan dan penyadaran. Memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Sumber-sumber dana koperasi. Untuk bisa menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam harus melakukan penghimpunan dana. Dana tersebut bisa uang yang masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat jenis sumber dana,
maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan. Kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela, serta cadangan umum. Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah simpanan. Menurut PP 9 tahun 1995, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP. Sementara itu, terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, serta simpanan yang merupakan hutang, yaitu tabungan dan simpanan berjangka. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana, diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana. Dan jika memungkinkan, koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas. Secara umum, sumber dana koperasi adalah yang pertama, dari para anggota koperasi, yakni berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kedua, dari luar koperasi, yakni badan pemerintahan, perbankan, atau lembaga swasta lainnya. Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota yang sangat tergantung pada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Jenis-jenis koperasi. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Koperasi, jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pertanian atau industri atau jasa. Yang kedua, koperasi konsumsi. Dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok dalam sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan atau suatu perusahaan dalam menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut sebagai koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya. Yang keempat, koperasi serbaguna. Koperasi serbaguna memberikan produk layanan yang lebih beragam, mulai dari konsumsi, pinjaman dana atau kredit, dan lainnya. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama adalah koperasi primer. Adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Yang kedua, koperasi sekunder. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 1. Koperasi pusat. Adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua, gabungan koperasi. Adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Yang ketiga, induk koperasi. Adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah simpanan pokok. Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama bersangkutan menjadi anggota.
Yang kedua, simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama. Wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama bersangkutan menjadi anggota. Yang ketiga, tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Yang keempat, simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan simpanan berjangka dapat meliputi calon penyimpan pada simpanan berjangka disyaratkan terlebih dahulu untuk menjadi penabung. Jumlah setoran minimal. Yang kedua, jumlah setoran minimal. Mohon maaf. Yang ketiga, sebagai imbalan, penyimpanan akan mendapatkan bunga sesuai dengan jangka waktu dari simpanan berjangka tersebut. Yang keempat, pembayaran bunga simpanan berjangka dilakukan setiap akhir bulan dengan menambahkannya ke dalam saldo tabungan. Keuntungan koperasi. Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan pernyataan inilah, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sangat menguntungkan bagi anggotanya, baik secara finansial maupun non-finansial. Manfaat yang dirasakan oleh para anggotanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang kepada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir. Yang kedua, setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah lebih murah di koperasi. Yang ketiga, pada akhir tahun, setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut sisa hasil usaha atau SHU, yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional, di mana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang keempat, setiap anggota dapat berlatih berorganisasi, bergotong royong, sekaligus berlatih bertanggung jawab. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota, maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya, berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional. Dengan demikian, koperasi memiliki peran yang besar di masyarakat. Jika banyak orang yang dapat mengambil kemanfaatan koperasi, maka perekonomian masyarakat pun akan semakin kuat. Oleh karena itu, tak heran jika koperasi disebut sebagai soko guru atau tiang utama perekonomian di Indonesia. Pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan, pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agendanya, pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota, sehingga memiliki persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi, jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya, awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut, antara lain kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola,
membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris. Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas izin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha sekurang-kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB. Lalu untuk proses pengajuan permohonan izin dan pengesahan, setelah semua berkas komplit, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memutuskan layak tidaknya usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil penelitian diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan surat pengesahan izin pendirian koperasi harus telah diterima oleh pengurus koperasi tersebut. Lalu bagaimana jika pengajuan tersebut ditolak? Berkas akan dikembalikan disertai dengan alasan penolakan. Dalam tempo 1 bulan, para pendiri koperasi harus berusaha memenuhi persyaratan yang belum lengkap untuk diajukan kembali agar mendapat tinjauan ulang dari pejabat yang berwenang. Untuk persyaratan lengkap untuk membentuk dan mendirikan koperasi dapat dilihat di makalah. Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam koperasi. Permasalahan korupsi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kurang profesional, serta kurangnya keterbukaan dan kerjasama antara anggota yang terdapat dalam koperasi. Meninjau dari permasalahan yang terjadi, maka solusi yang tepat dalam menangani kasus tersebut adalah: yang pertama, membentuk badan pengawas yang mengawasi segala aktivitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kepengurusan dan anggota. Yang kedua, menyeleksi setiap anggota dan pengurus yang akan bergabung dalam koperasi. Yang ketiga, memberikan perhatian secara moral dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi. Yang keempat, memberi dan selalu menerapkan akan kepentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi. Yang kedua adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung adalah premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan. Asuransi terkandung 4 unsur, yaitu yang pertama, pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Yang ketiga, suatu peristiwa atau aksiden yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUHP. Namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUHP. Dalam perjanjian asuransi, di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hal dan kewajiban masing-masing. Perusahaan
asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar, dan sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Perkembangan asuransi. Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan terhadap risiko mulai dari proses panen sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka. Secara umum, perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi dua tahap penting, yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan asuransi pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan, mereka mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu Batavia CZN Brand Asranti Madzhab Cipich pada tahun 1853 dengan perlindungan utama terhadap risiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Sejarah perkembangan asuransi setelah masa kemerdekaan. Ada dua tahap penting perkembangan asuransi di Indonesia, yaitu yang pertama, nasionalisasi perusahaan asuransi asing. Perusahaan asuransi peninggalan penjajahan Belanda yang dinasionalisasi adalah NV Assurantie Matapich di Nederlander dan Bloem van der I tahun 1845 menjadi PT Asuransi Bendasraya. Selain itu, asuransi di Nederland van 1845 dinasionalisasi menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, pendirian dan penggabungan perusahaan asuransi baru. Pada masa kemerdekaan, pemerintah menggabungkan asuransi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT Umum International Underwriters atau PT UIU yang bergerak dalam asuransi valuta asing menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan asuransi Jasindo. Selain penggabungan asuransi, pemerintah juga mendirikan beberapa perusahaan asuransi yang baru, yakni Asuransi Jasa Harja untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas, Perum Taspen untuk tabungan dan asuransi pegawai negeri, Perum Asabri untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jam Sostek untuk asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta. Yang ketiga, sejarah perkembangan asuransi modern di Indonesia. Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an. Beberapa di antaranya seperti Allianz, Prudential, dan asuransi Sinarmas. Beberapa perusahaan asuransi yang baru tersebut menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang diharapkan. Di sisi lain, pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai gabungan fungsi dan peran dari Jam Sostek dan Askes pada periode sebelumnya. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Dilihat dari segi fungsinya adalah yang pertama, asuransi kerugian, non-life insurance. Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak dapat diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang kedua, asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungan. Yang ketiga, reasuransi atau reinsurance merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Lalu yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama adalah asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanya merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak asing. Yang keempat, asuransi milik campuran. Jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Keuntungan asuransi. Yang pertama adalah bagi nasabah. Beberapa keuntungan asuransi yang bisa didapatkan seseorang ketika menjadi nasabah perusahaan asuransi antara lain: yang pertama, memberikan rasa aman dan ketenangan hidup. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Yang keenam, menjadikan seseorang bisa lebih tertib dalam mengatur keuangan mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, memudahkan urusan. Kemudian bagi perusahaan asuransi, keuntungan yang pertama adalah keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah. Kemudian yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah: yang pertama, insurable interest, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang ditanggungkan, dan dapat menimbulkan hal dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi, baik material maupun amaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Yang keempat, proximate cause atau suatu sebab akibat. Yang keempat, proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan, atau intervensi kekuatan lain diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation, merupakan hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini, penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Yang keenam, contribution
adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar. Jenis-jenis resiko. Dalam pertanggungan asuransi, terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi. Besar kecilnya suatu resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko murni. Artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, rumah mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendarai akan tertabrak, atau mungkin suatu perusahaan bahan bakunya akan terbakar. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, resiko spekulatif. Artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, resiko individu. Resiko individu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah resiko pribadi. Resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua, resiko harta. Resiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang, atau rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian kepada seseorang dan kita harus membayar. Contohnya, kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelasnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.